Analisis dan desain sistem serta SDLC. Apa itu analisis dan desain sistem? Analisis dan desain sistem adalah proses yang digunakan banyak perusahaan untuk mengevaluasi situasi bisnis tertentu dan mengembangkan cara untuk memperbaikinya melalui metode yang lebih optimal. Perusahaan dapat menggunakan proses ini untuk membentuk kembali organisasi mereka atau memenuhi tujuan bisnis yang berkaitan dengan pertumbuhan dan profitabilitas. Analisis dan desain sistem juga biasanya menekankan bagaimana sistem bekerja, hubungannya dengan subsistem lain, dan kemampuan keduanya untuk memenuhi tujuan tertentu. Hal ini umumnya melibatkan analisis kinerja sistem dan kualitas keluarannya. Tujuan utama. Tujuan utama dari analisis sistem adalah untuk memahami secara menyeluruh tentang bagaimana sistem berfungsi, termasuk komponen, proses, interaksi, dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam analisis sistem, analis sistem bekerja sama dengan pemangku kepentingan bisnis, seperti pengguna sistem, manajer, dan pemilik bisnis, untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh sistem. Manfaat analisis dan desain sistem. 1. Peningkatan efisiensi operasional. Melalui analisis dan desain sistem, organisasi dapat mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan dan menemukan solusi yang lebih efisien. Dengan mengoptimalkan proses bisnis, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya. 2. Pemahaman struktur yang kompleks. Analisis dan desain sistem membantu dalam memahami struktur kompleks dari sistem yang ada atau yang akan dibangun. Dengan menggunakan alat-alat seperti diagram alir data, diagram entity relationship, dan diagram arsitektur sistem, organisasi dapat memetakan dan memvisualisasikan hubungan antara komponen sistem yang berbeda. 3. Manajemen perubahan bisnis yang lebih baik. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, perubahan merupakan hal yang tidak terhindarkan. Analisis dan desain sistem membantu organisasi dalam mengelola perubahan bisnis dengan lebih baik. Dengan memahami kebutuhan bisnis dan mengidentifikasi dampak perubahan terhadap sistem, organisasi dapat merencanakan dan mengimplementasikan perubahan secara efektif. Alat dan teknik analisis dan desain sistem. Diagram alir data, data flow diagram, atau bubble chart. Diagram alir data, data flow diagram DFD, adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan aliran data di dalam sistem. DFD menggambarkan bagaimana data diproses, disimpan, dan berpindah antara berbagai komponen sistem. Kamus data. Kamus data adalah wadah terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi tentang data yang digunakan dalam sistem. Kamus data berisi definisi data, tipe data, panjang data, dan atribut lainnya. Pohon keputusan. Decision tree atau pohon keputusan membantu bisnis Anda dengan mendefinisikan hubungan dan keputusan yang kompleks dalam diagram yang terorganisir. Tabel keputusan. Decision tables atau tabel keputusan dapat meningkatkan pemahaman umum tentang hubungan logis yang kompleks dengan menyediakan matriks baris dan kolom untuk menentukan masalah dan kemungkinan tindakan. Kode semu. Pseudocode atau kode semu adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah atau algoritma dalam bentuk bahasa pemrograman yang mirip dengan manusia. Simulasi. Simulasi adalah alat yang digunakan untuk memodelkan sistem nyata dan mensimulasikan perilaku sistem dalam lingkungan yang terkontrol. Apa itu Software Development Life Cycle, SDLC? Software Development Life Cycle atau SDLC adalah proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji software yang berkualitas tinggi. Tujuan dari SDLC adalah untuk menyediakan alur terstruktur dalam membantu organisasi menghasilkan software berkualitas tinggi yang diselesaikan dengan perkiraan waktu yang singkat dan biaya yang lebih rendah, namun tetap memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Cara kerja SDLC. Cara kerja utama SDLC adalah menghilangkan pengerjaan ulang yang berlebihan dan perbaikan setelahnya. Hal ini dapat berupa antisipasi kesalahan dengan potensi kerugian besar, seperti kegagalan meminta feedback dari pengguna akhir atau klien. Secara umum, SDLC bekerja sebagai metodologi berulang yang harus dipastikan lewat kualitas kode di setiap siklus. Melalui SDLC ini, perusahaan akan menitikberatkan fokus pada pengujian sehingga dapat menghemat biaya jika terjadi pengerjaan ulang. Tahapan dalam SDLC. 1. Planning. Tahap pertama SDLC adalah perencanaan. Pada tahap ini, project leaders akan mengevaluasi persyaratan yang ada dalam sebuah proyek. Ini mencakup menghitung tenaga kerja dan material yang dibutuhkan, membuat jadwal dengan tujuan target, membentuk tim serta struktur kepemimpinan untuk proyek tersebut. 2. Define requirements. Fase ini terkadang dianggap sebagai bagian dari tahapan planning.
Tujuan fase ini adalah menentukan untuk apa seharusnya software atau aplikasi tersebut dan persyaratan apa yang dibutuhkan untuk menjalankannya. 3. Design and Prototyping. Fase desain dalam SDLC adalah tahapan di mana kamu membuat model cara kerja aplikasi software. 4. Software Development. Fase ini adalah tahap di mana program ditulis. Biasanya jika proyek tersebut kecil maka program dapat ditulis oleh satu developer. 5. Testing. Tahapan pengujian sangat penting sebelum aplikasi software digunakan pengguna. Beberapa pengujian yang biasanya dilakukan seperti security testing yang diotomatiskan, atau pengujian untuk penerapan yang kompleks. 6. Deployment. Tahapan selanjutnya pada SDLC adalah penerapan. Pada fase ini, aplikasi sudah tersedia pada pelanggan untuk digunakan. Meski begitu tahapan ini bisa jadi lebih rumit. Contohnya beberapa perusahaan mungkin perlu melakukan pembaruan database ke aplikasi yang baru dikembangkan sehingga memakan lebih banyak waktu dan tenaga. 7. Operations and Maintenance. Pada titik ini sebetulnya aplikasi benar-benar sudah selesai dan bisa digunakan di lapangan. Namun, tahapan operasi dan pemeliharaan masih dianggap penting. Sebab, dalam tahapan ini pengguna bisa jadi menemukan bug yang tidak ditemukan selama pengujian sehingga kesalahan perlu diatasi.